Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah dengan NIM 72114202292. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami kerja tim dari buku Stephen P. Robbins bab 10 perilaku organisasi. Yang pertama adalah konsep tentang tim kerja. Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kemudian tim kerja adalah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis tim. Jenis tim ada 4, yaitu yang pertama adalah tim pemecah masalah, yang kedua ada tim kerja pengelola diri, yang ketiga ada tim lintas fungsional, dan yang keempat ada tim virtual. Yang pertama adalah tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan, jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah, anggota berbagi gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki, tetapi jarang tim-tim diberi wewenang untuk melaksanakan secara sepihak setiap tindakan mereka yang disarankan. Kemudian yang kedua ada tim kerja pengelola diri. Tim ini adalah kelompok karyawan biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan bos mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Tim ini bahkan memilih anggotanya sendiri dan menyuruh anggota itu untuk saling menilai kinerja. Selanjutnya yang ketiga ada tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Kemudian yang terakhir adalah tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik dan secara bersama-sama membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung, diantaranya seperti lokasi jaringan kerja, video konferensi, dan email. Kemudian yang ketiga adalah membentuk tim-tim yang efektif. Ciri-ciri tim yang efektif yaitu ada 4. Yang pertama adalah tujuan yang sama, yang kedua antusiasme yang tinggi, yang ketiga komunikasi yang efektif, dan yang keempat ada peran tanggung jawab yang jelas. Yang pertama adalah tujuan yang sama. Jika semua anggota tim menyandang ke arah yang sama, pasti kapal yang didayung akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan, daripada jika ada anggota tim yang mendayung ke arah yang berbeda, berlawanan, ataupun tidak mendayung sama sekali karena bingung ke arah mana harus mendayung. Jadi pastikan bahwa tim memiliki tujuan dan semua anggota tim Anda tahu benar tujuan yang hendak dicapai bersama, sehingga mereka yakin ke arah mana harus mendayung. Yang kedua adalah antusiasme yang tinggi. Pendayung akan mendayung lebih cepat jika mereka memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme tinggi bisa dibangkitkan jika kondisi kerja yang menyenangkan, anggota tim tidak merasa takut menyatakan pendapat, mereka juga diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka dengan menjadi diri sendiri, sehingga kontribusi yang mereka berikan juga bisa optimal. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Dalam proses meraih tujuan harus ada komunikasi yang efektif antar anggota tim. Strateginya yaitu jangan berasumsi, artinya jika Anda tidak yakin semua anggota tim tahu apa yang harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, jangan berasumsi, tanyakan langsung kepada mereka dan berikan informasi yang mereka perlukan.
Jika Anda tidak yakin bahwa tiap anggota tim tahu bagaimana melakukan atau menyelesaikan suatu tugas, jangan berasumsi mereka tahu, melainkan informasikan atau tunjukkanlah kepada mereka cara melakukannya. Yang keempat adalah peran tanggung jawab yang jelas. Jika semua ingin menjadi pemimpin, maka tidak akan ada yang mendayung. Sebaliknya, jika semua ingin menjadi pendayung, maka akan terjadi kekacauan karena tidak ada yang memberi komando untuk kesamaan waktu dan arah mendayung. Intinya, setiap anggota tim harus mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Tujuannya adalah agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk menunjang tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah komponen penting untuk menciptakan tim yang efektif. Yaitu yang pertama ada rancangan pekerjaan, yang kedua komposisi, yang ketiga konteks, dan yang keempat proses. Yang pertama adalah rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Kelompok rancangan kerja meliputi variabel-variabel seperti kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk, dan bekerja dalam tugas atau proyek yang berpengaruh secara substansial dengan yang lain. Yang kedua adalah komposisi. Kategori ini memasukkan variabel yang terkait bagaimana tim dapat dibentuk menjadi staf. Komposisi tim yang efektif terdiri dari yang pertama adalah kemampuan anggota, yang kedua personalitas, yang ketiga mengalokasikan peran dan menegakkan keanekaragaman, yang keempat ukuran tim kerja, yang kelima fleksibelan anggota, dan yang keenam ada pilihan anggota. Kemudian selanjutnya ada konteks. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu yang pertama ada sumber daya yang memadai, kemudian selanjutnya ada kepemimpinan dan struktur, yang ketiga adalah evaluasi kinerja dan sistem ganjaran atau bonus yang benar. Kemudian yang terakhir ada proses. Hal ini yang berkaitan dengan keefektifan tim adalah variabel proses. Pada komponen ini, hal-hal yang terkait diantaranya ada yang pertama tujuan bersama, yang kedua menegakkan tujuan spesifik, yang ketiga kekuatan tim, yang keempat tingkat konflik, yang kelima kemalasan sosial. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah mengubah individu menjadi pemain tim. Ada 2 pokok bahasan di subbab terakhir ini, yaitu yang pertama adalah tantangan dan yang kedua adalah membentuk pemain tim. Yang pertama adalah tantangan. Penghalang besar dalam menggunakan tim kerja adalah penolakan individual. Sukses seorang karyawan tidak lagi didefinisikan dalam kinerja individu. Untuk berkinerja baik sebagai anggota tim, individu-individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghadapi perbedaan-perbedaan dan memecahkan konflik-konflik, serta menghaluskan tujuan pribadi untuk kebaikan tim. Tantangan menciptakan pemain tim akan paling besar jika budaya nasional sangat individualistik dan tim itu akan dimasukkan ke dalam suatu organisasi yang mapan yang secara historis menghargai prestasi individual. Kemudian yang kedua adalah membentuk pemain tim. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim, yaitu yang pertama ada seleksi, yang kedua pelatihan, dan yang keempat adalah pemberian bonus. Yang pertama adalah seleksi. Beberapa orang yang telah memiliki keterampilan antar pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif ketika memperkerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan pula bahwa calon dapat memenuhi peran tim mereka maupun persyaratan teknis. Banyak calon yang melamar pekerjaan tidak mempunyai keterampilan tim. Bila menghadapi calon semacam ini, pada dasarnya para manajer atau pimpinan mempunyai 3 pilihan. Yang pertama ada calon dapat menjalani pelatihan untuk membuat mereka menjadi pemain tim. Yang kedua mentransfer individu itu ke unit lain di dalam organisasi tanpa tim. Dan yang ketiga tidak memperkerjakan calon tersebut. Kemudian yang kedua ada pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim. Spesialis pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Kemudian yang terakhir ada bonus. Sistem bonus perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif bukannya kompetitif. Promosi, kenaikan upah, dan bentuk-bentuk pengakuan lain hendaknya diberikan kepada individu untuk
keefektifan mereka sebagai seorang anggota tim yang kolaboratif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.